Pemerintah Australia melalui regulator e-safety resmi meningkatkan pengawasan terhadap industri game global. Pemberitahuan transparansi yang mengikat secara hukum telah dikirimkan kepada platform besar seperti Roblox, Minecraft, Fortnite, hingga Steam. Pemirsa, regulator internet Australia mengeluarkan peringatan keras kepada sejumlah raksasa game daring dunia, termasuk Roblox dan Minecraft milik Microsoft, untuk menjelaskan langkah konkret perlindungan anak dari ancaman kejahatan cyber. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus pemerasan seksual hingga penyebaran narasi ekstremisme yang menyasar pengguna usia dini di ruang sosial virtual. Pemerintah Australia melalui regulator e-safety resmi meningkatkan pengawasan terhadap industri game global. Pemberitahuan transparansi yang mengikat secara hukum telah dikirimkan kepada platform besar seperti Roblox, Minecraft, Fortnite, hingga Steam. Perusahaan-perusahaan ini diwajibkan memberikan penjelasan mendalam terkait sistem pengamanan, ketersediaan sumber daya manusia, serta protokol keselamatan cyber. Jika terbukti tidak patuh, platform tersebut terancam sanksi berat hingga gugatan perdata di pengadilan. Komisioner e-safety Julie Inman-Grant mengungkapkan bahwa platform game kini telah bertransformasi menjadi ruang sosial yang rentan disalahgunakan. Tercatat sekitar 9 dari 10 anak usia 8 hingga 17 tahun di Australia aktif bermain game daring. Para pelaku kejahatan dewasa kerap memanfaatkan fitur pesan terenkripsi untuk melakukan grooming serta pemerasan seksual sebelum akhirnya memindahkan korban ke layanan pesan pribadi yang lebih tertutup. Di tengah tekanan global, Roblox yang saat ini menghadapi ratusan gugatan hukum di Amerika Serikat mulai mengambil langkah mitigasi. Perusahaan tersebut sepakat membayar ganti rugi lebih dari 23 juta dolar Amerika serta mengumumkan peluncuran sistem akun khusus mulai Juni 2026 mendatang. Nantinya, pengguna akan dibagi ke dalam kategori Roblox Kids untuk usia 5 hingga 8 tahun serta Roblox Select untuk usia 9 hingga 15 tahun guna memastikan interaksi digital yang lebih aman bagi anak. Berbagai sumber IDX Channel. Elon Musk dilaporkan meningkatkan kepemilikan saham di SpaceX melalui pembelian senilai 1,4 miliar dolar Amerika. Langkah ini menegaskan keyakinan Musk terhadap masa depan SpaceX di tengah ekspansi ke industri kecerdasan buatan. Elon Musk dilaporkan membeli saham SpaceX senilai 1,4 miliar dolar Amerika dari karyawan aktif dan mantan karyawan. Pembelian ini dilakukan melalui trust milik Musk dan tercantum dalam draft prospektus IPO rahasia. Laporan ini pertama kali diungkap oleh The Information pada Selasa. Langkah ini menunjukkan keyakinan Musk terhadap prospek jangka panjang perusahaan. SpaceX disebut menyetujui rencana pemberian tambahan 60 juta saham kepada Musk. Insentif ini akan diberikan jika valuasi perusahaan meningkat dari 1,1 triliun dolar Amerika menjadi 6,6 triliun dolar Amerika. Target ini menjadi salah satu yang paling ambisius di industri teknologi global. Skema ini juga mencerminkan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan secara agresif. Salah satu syarat utama adalah realisasi pembangunan pusat data di luar angkasa untuk mendukung pengembangan AI. Rencana ini menandai ekspansi SpaceX ke sektor infrastruktur komputasi berbasis ruang angkasa. Perusahaan tidak hanya fokus pada roket dan satelit, namun juga menyasar industri AI global. Langkah ini dinilai membuka sumber pendapatan baru di masa depan. Hingga saat ini, Reuters belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Pihak SpaceX juga belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi ini. Meski demikian, langkah Musk dinilai menunjukkan optimisme terhadap masa depan perusahaan. SpaceX saat ini menjadi salah satu perusahaan swasta paling bernilai di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Meta Platforms memulai pembangunan pusat data baru senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di Oklahoma. Langkah ini menjadi bagian strategi memperkuat infrastruktur kecerdasan buatan di tengah persaingan teknologi global. Meta Platforms memulai pembangunan pusat data baru di Tulsa, Oklahoma dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 17,1 triliun rupiah. Proyek ini menjadi bagian dari upaya Meta memperkuat kapasitas komputasi untuk mendukung pengembangan AI.
Langkah ini menempatkan Meta dalam persaingan ketat dengan perusahaan teknologi besar lainnya, terutama dalam membangun infrastruktur untuk ambisi super intelligence. Pembangunan data center ini diperkirakan menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja konstruksi pada puncak proyek, serta menyediakan sekitar 100 pekerja operasional setelah selesai. Fasilitas ini menjadi yang pertama bagi Meta di Oklahoma dan berlokasi di Fair Oaks Innovation Park dengan luas lebih dari 2 juta kaki persegi. Meta menyatakan akan menanggung biaya layanan air dan pengolahan limbah untuk mendukung operasional data center. Pemerintah setempat menyebut Oklahoma memiliki pasokan listrik andal dan terjangkau untuk mendukung investasi. Kontraktor utama proyek ini adalah Fortis Construction. Fasilitas ini menjadi data center ke-28 Meta di Amerika Serikat dan ke-32 di dunia. Langkah ekspansi ini terjadi di tengah kritik kelompok lingkungan terhadap konsumsi energi data center. Di sisi lain, Meta juga dikabarkan akan melakukan gelombang PHK besar mulai 20 Mei. CEO Mark Zuckerberg disebut menggelontorkan investasi besar untuk mempercepat transformasi AI perusahaan. Strategi ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam operasi Meta ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan induk Nivea Beiersdorf mencatat penurunan penjualan pada kuartal pertama akibat melemahnya kinerja Nivea dan tekanan di segmen premium. Meski demikian, perusahaan masih melihat sinyal pemulihan dan mempertahankan proyeksi kinerja 2026. Perusahaan induk Nivea Beiersdorf melaporkan penurunan penjualan pada kuartal pertama tahun ini. Kinerja tertekan oleh melemahnya pertumbuhan merek utama Nivea serta kondisi pasar massal yang menantang. Penjualan Nivea turun 7% secara organik dipicu ketegangan perdagangan di Eropa. Kondisi ini memberi tekanan besar pada bisnis perawatan kulit dan tubuh perusahaan. Di tengah tekanan penjualan, segmen dermatologi menunjukkan kinerja positif. Penjualan Eucerin dan Aquaphor naik 8,2% secara organik. Pertumbuhan didorong inovasi produk yang menarik minat konsumen. Segmen ini menjadi salah satu penopang kinerja perusahaan. Tekanan terbesar datang dari lini premium La Prairie. Penjualan anjlok 14,9% secara organik akibat gangguan departemen store di Amerika Serikat dan retail perjalanan di China. Perusahaan menilai gangguan tersebut bersifat sementara, namun dampaknya signifikan terhadap kinerja keseluruhan. Secara keseluruhan, pendapatan grup turun 4,6% menjadi 2,48 miliar euro atau sekitar 2,92 miliar dolar Amerika. Langkah ini lebih rendah dari 2,69 miliar euro pada periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Beiersdorf tetap mempertahankan proyeksi kinerja 2026. Perusahaan juga melihat sinyal positif dari peningkatan penjualan retail ke konsumen akhir. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menkyu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor, di mana skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Bahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga udah Saya yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini. Tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser dari satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.